Wanita itu dengan senang hati menyelesaikan perceraiannya untuk membuat mantan suaminya cemburu. Ia segera menemukan seorang pria asing di jalan dan pergi bersamanya ke kantor untuk mengurus akta nikah. Setelah keluar, ia dengan bangga menunjukkan akta baru itu di depan mantan suaminya mengucapkan selamat tinggal selamanya. Kemudian ia berjalan pergi dengan percaya diri bersama suami barunya meninggalkan mantan suaminya sangat marah. Sebenarnya ia melakukan ini untuk membantu putrinya mendaftarkan pernikahan. Ia telah membayar beberapa ribu di situs kencan untuk mencari suami palsu. Namun pada hari pendaftaran ia secara tidak sengaja mengira presiden perusahaan adalah suami sementaranya dan segera pergi bersamanya untuk mendaftar. Presiden itu juga salah paham. Ia mengira wanita itu adalah orang yang dipilihkan neneknya untuknya, jadi ia setuju tanpa ragu. Setelah mendaftar mereka bertukar kontak. Setelah itu wanita itu segera menyewa jasa pindahan dan pergi ke rumah mantan suaminya. Ia mengatakan bahwa ia akan membawa semua barangnya, bahkan barang-barang di kamar tidur. Ia menjelaskan bahwa semuanya dibeli dengan uangnya sendiri. Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menafkahinya, tetapi ia telah mengkhianatinya. Ketika mantan suaminya pulang, ia terkejut mendapati rumah itu kosong. Ia bertanya kepada ibunya apa yang terjadi dan mengetahui bahwa ibunya telah memindahkan semua barang-barangnya. Sementara itu asisten presiden berlari untuk memberitahunya bahwa orang yang semula seharusnya menikah dengannya mengalami kecelakaan dan tidak datang. Itulah mengapa kesalahan itu terjadi. Presiden menyadari kebenarannya tetapi menganggapnya tidak buruk. Setidaknya wanita ini tidak menikahinya karena uang. Asisten bertanya apakah ada kabar tentang wanita yang menyelamatkannya 7 tahun lalu. Ia hanya ingat wanita itu memiliki tanda lahir merah di bahunya. Ia tidak tahu bahwa istri barunya adalah orang yang sama dan gadis kecil itu sebenarnya adalah putrinya. Itulah mengapa ia merasa sangat akrab dengan mereka. Gadis kecil itu dengan gembira memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ibunya ingin ia memiliki masa kecil yang bahagia. Wanita itu meminta presiden untuk membantu pendaftaran putrinya. Presiden menjelaskan bahwa ia hanya setuju karena neneknya sakit dan ingin melihat putrinya menikah. Ketika mereka mengunjunginya, nenek itu langsung menyukai wanita itu dan sangat senang. Nenek itu memberikan amplop merah sebagai hadiah yang mengejutkan wanita itu. Presiden segera menjelaskan bahwa itu hanya kesalahan. Gadis kecil itu tiba-tiba memanggil wanita itu ibu. Sebelum dia bisa menjelaskan, presiden mengatakan bahwa anak itu adalah anak mereka dan mereka telah bersama untuk waktu yang lama. Nenek itu senang dan menerima semuanya. Setelah pergi, wanita itu menyarankan mereka bisa bercerai keesokan harinya karena tugas mereka sudah selesai. Tetapi presiden malah mengajak mereka makan malam bersama. Mereka makan di rumah sewa kecilnya, mereka tertawa dan mulai semakin dekat. Jika ada yang ingin tahu lebih banyak tentang ini, silakan berlangganan saluran kami. Dan presiden menawarkannya rumah di dekat sekolah. Keesokan harinya mereka pergi melihat rumah itu. Itu adalah villa yang indah. Asisten itu berpura-pura menjadi pemiliknya dan menawarkannya dengan harga sewa yang sangat rendah. Wanita itu dengan senang hati setuju. Malam itu saat merayakan, presiden memperhatikan tanda lahir berbentuk kupu-kupu di salah satu fotonya. Ia bertanya dengan hati-hati apakah wanita itu ingat apa yang terjadi 7 tahun lalu, pada malam tanggal 30 Juli 7 tahun lalu di mana Anda berada.